Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dimas Dwi Prasetyo selaku mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2024. Hari ini saya akan menjelaskan tentang UAS pengujian dan penjamin perangkat lunak yang bertema Fight Club ini. Oke, langsung aja dari latar belakangnya. Yang pertama di sini latar belakangnya sebelum aplikasi ini dibuat, proses pengelolaan pertandingan masih dilakukan secara manual menggunakan WhatsApp, medsos, dan bahkan formulir kertas. Nah, jadi cara tersebut menimbulkan beberapa masalah. Yang pertama, data data pesertanya mudah tersebar. Terus kedua, pencarian lawan yang membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, pencatatan statistik pertandingan yang kurang akurat. Dan yang paling penting, transparansi pertandingan menjadi rendah karena seluruh proses bergantung pada admin. Nah, oleh karena itu, kami membangun Fight Club ini menggunakan PHP natif dan MySQL agar seluruh proses registrasi, pencarian lawan hingga statistik pertandingan dapat dikelola secara terpusat. Jadi tujuan pengujiannya yang pertama ada seluruh di sini standar kualitasnya mengacu pada metode pengujian perangkat lunak dan standar kualitas sistem untuk memastikan aplikasi layak digunakan. Nah, tujuan testingnya untuk menemukan bug, memverifikasi fungsionalitas, menguji logika program, dan memastikan sistem stabil sebelum implementasi. Lalu selanjutnya ada metodologi Radit. Jadi di sini dalam pengembangan sistem kami menggunakan metodologi Radit ini. Jadi tahap pertama ada perencanaan, kemudian analisis kebutuhan pengguna, lalu dilanjut dengan desain sistem. Setelah itu implementasi menggunakan PHP natif dan tahap terakhir adalah testingnya. Yang menariknya di sini adalah pada tahap testing kami tidak hanya menggunakan satu metode. Kami menggunakan black box dan white box testing, lalu ada user acceptance, lalu testing regression testing, dan object oriented testing agar aplikasi ini tuh dinilai dari berbagai sudut pandang. Nah, ini ada black box testingnya. Pengujian dapat dilakukan dari sudut pandangan pengguna akhir tanpa melihat struktur internal kode. Fokusnya memastikan setiap input menghasilkan output yang valid sesuai kebutuhan sistem. Nah, ini untuk detailing black box testingnya di mana ada login, lalu di sini tuh verifikasi, lalu ada password salah atau akun tidak ada, lalu upload file, gambar, lalu entry jadwal yang sudah diikuti, kirim call out ke fighter target, target fighter target diterima, fighter target tolak. Lalu selanjutnya ada white box testing, di mana pengujian white box ini berfokus pada pemeriksaan internal alur logika dan cabang kontrol program. Metode yang diterapkan adalah testing. Lalu ada objek analisis alur proses login factor. Nah, ini untuk jalur independent weight testingnya. Nah, di sini untuk lebih detailingnya, di mana di sini mulai lalu input username dan password. Lalu kalau ininya tidak bisa, maka akan menampilkan pesan error. Lalu sistem bakal mencari username di database. Username tidak ditemukan, maka akan memunculkan login gagal. Lalu password benar, maka dia langsung masuk ke area dashboard. Dan jika password salah, maka dia bakal stop dan bakal ulang dari form kosong ini. Ini untuk flow graph alur loginnya gimana? Input login, validasi form, cek database, verifikasi password, lalu bakal masuk ke tahap yang ini, tahap ke-6. Lalu di sini ada user acceptance testing, di mana UAT ini dilaksanakan untuk memvalidasi bahwa Fight Club memenuhi ekspektasi kegunaan dan sesuai alur kerja nyata.
Nah, di sini melibatkan dua aktor yaitu fighter dan admin, di mana fighter ini untuk registrasi dan login mandiri, lalu entry pertandingan dan call out, lalu mendapatkan notifikasi dan perubahan status. Nah, admin ini untuk mengapprove matchmaking dan input hasil dari pertandingannya. Lalu admin juga dapat mengelola batch sesuai data dari fighternya tersebut. Lalu ini UAT dari kriteria keberhasilan, di mana setelah registrasi dan login tanpa panduan, lalu ada entry pertandingan dan kirim call out, notifikasi dan perubahan status tampil akurat, approval, matchmaking, dan input hasil tanpa error, lalu pengelolaan batch berjalan sesuai perubahan data. Nah, di sini untuk regression testingnya di mana ada login dan autentikasi, register fighter, entry pertandingan, call out, dan notifikasi. Nah, di sini ada metrik model berorientasi objeknya, di mana di sini dari hasil pengujiannya baik semua. Lalu strategi implementasi sistemnya di mana persiapan, lalu pilot project, ketiga evaluasi, dan keempat peluncuran penuh. Nah, di sini untuk prosedur pemilihan sistemnya di mana perbaikan reaktif terhadap bug saat live, penyesuaian ke perubahan lingkungan eksternal. Yang ketiga ada peningkatan berdasarkan feedback pengguna. Yang terakhir ada prosedur berkala untuk cegah kehilangan data. Jadi kesimpulannya di mana dari hasil black box testingnya 9/9 skenario berhasil, white boxnya loginnya solid, UAT-nya kriteria faktor dan admin terpenuhi. Lalu untuk object oriented testingnya ada 4 kelas plus 2 integration test lulus, lalu metrik OWC-nya dan CBO-nya rendah dan kohesinya tinggi. Nah, sarannya tambahkan CRF proteksi pada semua formnya, lalu migrasi ke framework PHP Laravel atau C1, sistem ranking factor real time, automasi regression testing, lalu yang terakhir ada optimasi query database dan kembangkan versi mobile-nya. Oke, sekarang langsung kita masuk ke tahap demonstrasinya. Sini kita bakal membuat akun. Nah, di sini foto profil ada masuk sebagai opsional, lalu kita daftar. Lalu kita login dari akun yang kita telah buat tadi. Oke, jadi di sini ada tampilan awalnya di mana di sini bakal menampilkan jadwal pertandingan yang tersedia. Di sini juga ada jadwal aktif, jumlah fighternya dan match yang sedang berlangsung. Oke, jadi di sini kita bakal entry ke pertandingan. Lalu di sini bakal mengirim notifikasi berhasil entry dan tunggu konfirmasi admin. Nah, di sini ada bakal muncul dari detail fighter yang tersedia. Nah, jika fighter mendapatkan call out, bakal muncul notifikasinya di sini dari fighter lain. Oke, sekarang kita pindah ke tampilan adminnya. Oke, jadi di sini admin
admin bakal dia tuh bisa untuk mengupdate semua dari hasil si jadwal pertandingannya tersebut. Lalu dia juga bisa untuk menyetujui ajuan pertandingan dari si fighter ini. Nih, di sini untuk dia bakal membuat event barunya, lalu di sini dia bakal bisa menguploadnya. Nah, di sini dia bakal bisa bisa langsung membuat matchmaking jika fighternya tersedia minimal 2. Nah, sini ada hasil pertandingannya. Lalu ini ada badge-nya. Nah, di sini kita bisa memberikan badge atau penghargaan kepada si fighter ini. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.